Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya RG Farezi bersama tokoh muda kita yang kreatif. Jadi kita akan bahas soal musik tradisional yang disebut dengan tungke ya. Kalau bahasa sakra itu ada cungklik, ada tungke gitu kan. Tapi kita mau bahas tentang bagaimana tungke ini bisa berkembang di tantangan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, apakah mampu bertahan atau tidak, dan dia akan lebih tahu dan lebih paham tentang tungke. Bahkan konon katanya dia sendiri yang buat ini. Nah, silakan saja langsung memperkenalkan diri dan bercerita tentang bagaimana sebenarnya tungke itu, apa sih sebenarnya awal mulanya tungke itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyudi dan saya sebagai praktisi alat musik tradisional tungke yang terbuat dari bambu ya. Kemudian tungke ialah alat musik ya, yang lahir di Pancor ya, Pancor, Lombok Timur. Alat musik ini sejarahnya konon cerita ini adalah alat musik untuk membangunkan orang makan sahur dan sholat. Kemudian dari nada itu yang pertama terdiri dari 3 nada. Ada 3 nada yang diistilahkan dalam tungke ialah gempul, gontengan, dan pemalik. Berarti 3 itu 3 bambu maksudnya, 3 ya, potongan bambu. 3 potongan bambu yang disusun dengan nada di kesenian yaitu do, re, dan mi. Oh, do, re. Kalau di bahasa tungkeknya gempul, gontengan, dan pemalik. Nah, itu ada 3 nada. Kemudian seiring perkembangan masuknya gamelan dan musik tradisi di Lombok yaitu gendang belek, ada 5 nada, do, re, mi, sol, la, sehingga inspirasi dari nada gendang belek itu yaitu 5 nada, dan tungke juga mengikuti 5 nada tersebut. Jenis musik ini apakah masuk dalam kategori istilah perkusi atau pentatonik, apa istilahnya? Nah, kalau di dalam nada tungke itu, kalau di nada kesenian atau nada seni ya, yaitu di alat musik ya nadanya pentatonik. Pentatonik. Nah, pentatonik ada 5 nada. Nah, do, re, mi, sol, la. Tapi kalau di nada gendang belek banyak nada ya, sesuai dengan penamaan. Ada nada kemuning, ada juga nada demung. Nah, tapi kita kebanyakan make nada demung. Nah, di kapan sebenarnya Yudi menggeluti tungke ini, dan dari mana Anda belajar? Sebenarnya kalau tungke itu sudah di zaman 60-an sudah ada, tapi di zaman 2000 itu sempat vakum, tidak ada yang memainkan di kalangan anak muda karena sudah ada permainan-permainan lain seperti seni-seni yang lain begitu. Apalagi di modern sudah ada, seni musik modern sudah ada. Jadinya sempat vakum di tahun 2000-an dan saya menggeluti tungke ini kelas 3. Kelas 3 SD. Ya. Dan itu saya pelajari dari bapak saya sendiri. Kemudian bapak saya belajar dari kakek saya sendiri sebagai praktisi tungke. Oh, berarti turun-temurun ya, sudah memang sudah. Ya. Tapi dulu waktu Anda SD itu memainkan seperti apa? Banyak atau bagaimana? 3 orang? Ya, kalau dulu karena kita masih masih jarang main-main sama teman-teman SD juga dan belum bisa banyak bergaul. Untuk kita sama-sama mainkan tungke ya terpaksa kita hanya bertiga dulu. Saya pun bertiga sama misan-misan, adik-adik misan. Kemudian adik misan saya punya teman, ya diajak lagi menjadi 5 orang. Setelah 5 orang diajak lagi menjadi 10 sampai sekarang kita sudah menjadi palit lah komplit, pemain komplitnya yaitu 22 orang. 22. Wih, sangat banyak sekali, dan tuh iramanya makin bagus gitu kalau lebih banyak begitu. Kalau dari banyaknya personil, harmonisasi dalam tungke itu sangat bagus sekali, terasa lengkap. Nah, apalagi karena ada 5 nada, kemudian kalau kita banyak akan menjadi pecahan dari nada tinggi, nada rendah, bahkan nada tengah akan tercampur. Jadinya lebih bagus lagi harmonisasi dalam musik tungke ini. Nah, kembali kita ke sebelumnya. Nah, ini kan
Anda di Pancor, bisa kita katakan masuk di kawasan kota. Apa sih awal mulanya kok bisa berkembang eksis di Pancor? Awalnya sih sebenarnya sebagai alat musik musiman. Kenapa harus musiman? Karena dimainkan di saat bulan puasa saja. Tapi saya terinspirasi dari masyarakat yang sering begawe ya. Nah kemudian di begawe itu pasti ada hiburan. Kenapa kita nggak jadikan ini alat musik adalah alat musik hiburan? Kita mencoba ngajak-ngajak teman-teman untuk mencoba manggung untuk yang begawe begitu, untuk warga yang lagi sedang kerjasama di gawe tersebut itu. Mengumpulkan anak-anak remaja ini kan sangat susah, apalagi di Kota Selo. Menurut kita ini kan sudah perkembangan teknologi, tentu dia akan tergoda dengan hal-hal yang lebih baru gitu. Nah, bagaimana cara Anda untuk bisa menggait mereka, mengumpulkan mereka anak-anak ini? Masalah dari kalangan anak muda ataupun anak-anak, saya memakai 3 cara, yaitu wiraga yang pertama. Saya tunjukkan bahwa wiraga yang bisa kita tampilkan pada seseorang adalah raga kita. Bagaimana kita bisa tertarik dengan raga, jiwa gerak kita begitu. Nah kemudian wirama, karena banyak di kota, kita di kota pada umumnya yaitu lebih senang dengan alat-alat musik. Jadi dengan wirama itu saya tekankan kepada anak-anak muda bahwa dari irama kita bisa menjaga atau berkreasi dengan irama musik tradisional tongke kita yang hanya ada di Pancor begitu. Bagaimana kita melestarikan itu saya tanamkan. Kemudian wirasa, rasa itu tentang membahas ya yang ada di dalam hati kita. Jadinya saya lebih menanamkan motivasi yang lebih ya, gambaran-gambaran bagaimana kita berkarya sebagai anak muda begitu. Jadi nilai persahabatan di seni tradisional itu sangat solid sekali gitu. Itu saya tanamkan 3 cara tersebut. Berapa lama itu prosesnya itu sejak dari awal sampai sekarang? Sangat banyak ya gelombang-gelombang yang saya alami begitu, pengalaman untuk membangun di kalangan muda. Bahkan sampai sekarang saya sudah belum merasakan kesuksesan, cuma saya ada gambaran untuk bagaimana saya mampu begitu menggerakkan anak muda selama 12 tahun. 12 tahun saya mendidik teman-teman semua bagaimana menjaga musik tradisional tongke ini. Nah, pernah lomba juga ya tongke ini? Lomba pertama kali diadakan di Bagelongge ya. Itu pun dalam rangka acara-acara kegiatan Islam ya, religi, yaitu Isra Mi'raj. Bahkan lokasi kita dipentaskan atau dilombakan di Polsek Rakam ya. Masih kita hanya tanding 9 grup waktu itu. Alhamdulillah kita menjuarai itu. Kelompok itu kelompok apa namanya dan berapa kelompok yang sudah Anda buat? Saya membuat kelompok yang pertama kali adalah Egrit, namanya Egrit. Itu sebenarnya hanya nama komunitas. Tapi di komunitas itu ada banyak kesenian, tapi yang paling dominan yaitu kesenian tongke. Dan bahkan nama tongke dari kelompok Egrit itu yang sekarang adalah menjadi Bareng Girang. Bareng Girang, ya. Yang bertahan, ya, nama yang sekarang ya Bareng Girang. Kemudian saya membuat grup yang kedua itu di Skarteja, namanya Beroro Patih. Kemudian di Bagelongge Mekar Sanjaya, yang keempat di Gemas Laparang Pancor Jorong, yang terakhir di Gemas Laparang Pancor Jorong. Dan sekarang saya membuat grup Suatu Jawaban, yaitu harapan kita sebagai orang Pancor begitu, ada pembuatan sanggar organisasi Pancor yang saya buat sekarang anggotanya, yang nama grupnya yaitu Cigah. Karena Cigah adalah yang artinya bahasa Pancor ataupun Sasak asli itu semangat bangun lah, itu bangkit gitu. Nah sekarang grup saya terakhir ya Cigah 919. Cigah 919? Iya. Apa maksudnya 919? 919 itu sesuai dengan karena kemarin di 2019 dan tanggal 9 bulan 9. Oh iya, ada tanggal pembentukannya. Iya, pembentukan. Ya, menarik sekali sahabat Opsi semuanya. Jenis bambu apa saja yang bisa kita gunakan untuk dibuat menjadi sebuah musik tongke ini?
Sebenarnya banyak bambu ya untuk membuat alat musik ini. Banyak bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik, tapi yang paling bagus untuk membuat alat tongke ini yaitu biasa disebut dengan bambu galah. Ya, bambu galah ini Trenggalah. ya trenggalah. Dari sekian jenis-jenis bambu, ini yang menurut Yudi itu paling bagus. Ya, Dari yang segi menurut saya dari segi suara yang dihasilkan, bahkan dari kekuatan yang dihasilkan yaitu di bambu galah. Gitu. Nah, seperti ini termasuk ini jenis bambu galah, trenggalah lah. Ya, trenggalah. Nah, bagaimana cara kita menentukan nada suaranya? Ini apa ya, teori apa yang dipakai Yudi sehingga mampu membuat suatu suara yang sangat indah gitu ketika kita memainkannya? Kalau di pembuatan kita menghasilkan nada itu dari ini ya, dari ruang pinggir. Nah, ini untuk turun naiknya, menurunkan nada. Kemudian di sini kita menaikkan nada di ujungnya. Oh, berarti ini sebentar. Ini ujungnya ini adalah menentukan juga suara Ya. dengan cara Ujungnya kalau dikurangi maka akan meninggikan sebuah hasilan nada yang kita peroleh. Kemudian di sini letak dengungnya. Nah, dengungnya ibarat gaungan dari sebuah nada yang kita hasilkan. Budi, ini kan punya ruas ini kan di tengah ini. Kenapa harus ada ruasnya di sini? Apa fungsinya? Kalau yang di tengah, tulang tengah sebenarnya tidak berfungsi untuk penadaan ataupun dengungnya, melainkan kekuatan antisipasi pecahnya ketika dipukul oleh anggota ataupun pemainnya. Bisa nggak dia dari tulangnya ini, ruasnya ini lebih panjang gitu? Apakah itu menentukan nada, memudahkan Yudi gitu? Pakai tuner atau enggak gitu? Ini kan sulit sekali saya dengar suaranya. Kita sudah coba dengan alat modern ya, seperti tuner untuk mengukur nada, tapi tidak seimbang ya, tidak seimbang. Terkadang turun naik tidak tepat untuk kita ingin menghasilkan suatu nada, tidak tepat. Maka yang kita gunakan dalam pembuatan nada ini yaitu insting sendiri. Insting sendiri mendengarkan dengan dengan kefokusan nada yang kita inginkan itu saja. Berarti benar-benar harus fokus Ya, untuk harus fokus. nada. Wah, luar biasa. Nah, sekarang yang Yudi punya itu berapa jenis ini, apa namanya, tongki ini Ya, yang sudah ada? yang sudah ada di lokasi pembuatan itu sangat banyak sekali sesuai dengan nada-nada yang diinginkan, termasuk tinggi rendahnya kita pisahkan. Nah, jadinya lumayan lah, sekitar 50-an biji dari alat musik ini. Berarti kalau grup-grup ini juga dia bikin sendiri-sendiri begitu? Dan apakah Yudi pernah membuatkan banyak pesanan atau banyak? Bahkan kalau masalah pembuatan kita sangat banyak sekali. Banyak yang pesan ya? Ya, banyak yang pesan, terutama di komunitas-komunitas pancor dan sekolah-sekolah dasar yang pernah saya buatkan, yaitu 32 sekolah. Itu pun sangat banyak sekali ya untuk mesan alat musik ini. Nah, kalau Yudi buat itu, apakah Yudi juga melatihnya? Dan siapa di sana biasanya kalau anak-anak sekolah? Iya, biasanya ketika beli mesen gitu langsung saya sendiri yang latih. Oh, Yudi sendiri yang latih? Iya, yang latih. Kalau Yudi melihat anak antusias anak-anak itu memainkan ini seperti apa? Sangat luar biasa sekali, termasuk karena ringan juga, sederhana, ringan. Jadinya anak-anak di tingkat sekolah dasar itu sangat pas gitu, ya, cocok sangat untuk cocok banget untuk memainkan alat musik ini. Inilah perbedaannya dulu dengan sekarang. Tongke ini dibuat hanya sebatas untuk membangunkan warga untuk bersantap sahur. Akan tetapi dengan seiring perkembangan, tentu ide dari Yudi ini bisa dimainkan menjadi sebuah hiburan, selayaknya hiburan umum gitu, biasanya gitu, dengan musik-musik lain seperti band, musik-musik yang lain. Baik, Yudi, di mana saja Anda pentas memainkan musik ini? Kalau pentas, awal dari pementasan ya di kampung-kampung, kemudian itu pun di acara religi, yaitu acara Islami, acara-acara besar Islami.
saking perkembangan zaman, ada pementasan yaitu difestivalkan, kemudian acara-acara besar organisasi masyarakat seperti NW juga pernah kita diundang, kolaborasi dengan Padli Padi, kemudian pernah juga mentas di acara anak-anak di televisi yaitu RCTI pernah, kemudian ulang tahun NTB pernah kita pementasan ulang tahun NTB, dan bahkan kemarin-kemarin di tahun 2018 itu pernah mentas di Adelaide Festival yaitu Australia ya. Dan pernah kita juga mengiringi pentas dongke di Bali di ISI Denpasar untuk pengajuan tesis salah satu dosen seni yang ada di Universitas Hamzah Gadi. Menarik sekali ya, ternyata bisa mentas di banyak event-event besar seperti sama halnya dengan musik-musik modern yang lain. Udi juga base campnya sekarang di mana? Kita base camp di Hamzah Wadi ya, di yayasan itu di laboratorium MANW keterampilan Pancor. Nah itu sebagai lokasi sementara untuk kita latihan maupun kegiatan pembuatan lainnya begitu. Oke, terima kasih Di ya. Siap. Besok kita jumpa kembali dan mudah-mudahan ada kita umur yang panjang. Baik, terima kasih. Saya RG dan rekan kita di sini Bang Yudi. Pamit dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.